Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Terima kasih, Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Pemirsa Farwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif Konsultasi Keluarga bersama guru kita Ustadz Dr. Safi Riza Basalamah hafizahullah taala. Kemudian salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, pemirsa Farwa TV dan pendengar radio, kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini dapat juga didengar melalui radio Bimbas Yogyakarta, radio MDFM Probolinggo, radio Hang FM Batam, radio Sago FM Sumatera Barat, radio Gema FM Bontang, dan radio Tuah FM Riau. Dan bagi pemirsa yang bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 5446 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan kita ingatkan ketika telah terhubung bersama kita, harap volume televisinya dikecilkan atau cukup mendengarkan via telepon saja. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini telah ada bersama kita pemateri Ustadz kita Dr. Safi Riza Basalamah. Ya, beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefahalakum Ustaz. Alhamdulillah bekhair. Sekarang nggak ada salaman-salamanan kita. Nggak ada salaman-salaman Ustaz ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Dalam hati Ustaz. Alhamdulillah masih boleh kita kembali bertemu Ustaz ya. Dalam acara. Mudah-mudahan sehat semua. Allahumma amin. Ya mungkin Ustaz sebagai kalimat pembuka mukadimah pada kesempatan ini, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita bersedih dengan apa yang menimpa negeri kita, dengan apa yang terjadi. Sekolah-sekolah ditutup, masjid-masjid sebagian sudah meniadakan sholat Jumat, dan kondisi ekonomi juga mungkin tidak mendukung. Tapi semua itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ketika terjadi perang Khandaq, umat Islam dikepung selama 1 bulan penuh. Mereka terisolasi di dalam sebuah kota yang kecil di musim dingin. Kita tahu kurma sudah nggak ada di musim dingin. Mereka hidup dalam kelaparan. Rasulullah SAW pun harus mengikat perutnya dengan sabu dari batu yang diikat ke perutnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pasukan itu datang, apa yang terjadi dengan orang-orang yang beriman melihat pasukan Ahzab itu berkumpul? Allah menceritakan hal ini di suratul Ahzab. Para sahabat mengatakan, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu." Allah menyebutkan di surat Al-Ahzab ayat 22, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab." Ketika orang-orang yang beriman melihat pasukan yang berjumlah 10.000 itu datang, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh." Ini apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Wa sadaqallah wa rasuluh. Mereka yakin Allah dan Rasulnya maha benar. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan hal itu tidak menambahkan kepada mereka kecuali
bertambahnya keimanan di diri mereka dan penyerahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Janji apa sih Allah? Ternyata janji itu ada di surah Al-Baqarah ayat 224. Semoga Anda nggak salah. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah mengatakan, apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa bencana, mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa penyakit. Kasih tuh sama mereka penyakit. Digoncangkan hati mereka agar muncul siapa yang benar-benar beriman, siapa yang selama ini pura-pura beriman. Sehingga orang-orang beriman bersama Rasul mengatakan, kapan pertolongan Allah itu datang? Kita harus optimis. Karena Allah mengatakan, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Lihatlah ke depan. Berbaik sangkalah kepada Allah dan tetap memperbaiki diri. Dalam kondisi COVID-19 yang semakin menakutkan, muncul prediksi-prediksi bahwasanya hal ini akan terus sampai bulan Juli. Entah apa yang akan terjadi, tapi kita optimis. Pertolongan Allah itu dekat dan memang kita harus melewatin proses ini untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, mungkin itu muqaddimah. Insyaallah, Ustaz. Jazakallahu khairan atas nasihatnya, semoga bermanfaat bagi kita. Allahumma amin. Pak pemirsa Baru TV dan pendengar radio dimanapun berada. Sebagai soal pertama pada kesempatan ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Riau, di Pekanbaru, Ustaz. Ini berkaitan dengan COVID-19 juga nih, Ustaz. Masya Allah. Bagaimana cara memahamkan pada teman yang para medis yang ikut di garda terdepan penanggulangan COVID-19 untuk tidak selalu mengeluh, setiap saat selalu mengeluh tentang apapun yang peralatan yang kurang, yang penghargaan yang kurang, dan lain-lain, Ustaz. Silakan, Ustaz. Jamaah, subhanallah, kalau Anda lihat para medis itu, kalau mereka mau, mereka akan tinggalkan. Masya Allah. Ada apa Anda capek-capek? Bentar, Ustaz. Gaji gak seberapa, resiko besar. Maka kita yang melihat kondisi ini, ketika mendapati mereka mengeluh, kita juga harus tahu diri apa yang sedang mereka hadapi. Kita jangan mengeluh juga karena mereka mengeluh. Apa bedanya antum sama mereka? Kita mengeluh karena mereka mengeluh. Kita seharusnya peduli dengan keluhan mereka, dengan aduan mereka. Kita peduli. Karena kondisi mereka benar-benar menakutkan. Kadang-kadang mereka nggak bisa pulang. Mereka takut kalau pulang keluarganya nanti yang terpapar. Sebagian dokter itu terpisahkan dari keluarganya berbulan-bulan. Jadi nasihat ana buat yang bertanya, antum jangan mengeluh karena mereka mengeluh. Itu yang pertama. Yang kedua, antum peduli sama mereka, yang paling bisa antum lakukan untuk mereka. Mereka berjuang. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Kita harus berikan penghargaan kepada mereka sebagai bentuk terima kasih kita dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla.
Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, yang berbuat baik kepada kalian, hendaklah kalian membalas kebaikan tersebut. Itu tugas kita. Kadangkala mereka mengeluh karena jam kerja mereka terlalu panjang. Mereka lelah, mereka capek. Kita juga harus tahu diri ketika mendengar keluhan mereka. Kemudian yang ketiga untuk para medis, untuk para dokter. Kalau engkau menanti bantuan dari mereka yang mungkin tidak terlalu peduli kepadamu, engkau akan tambah capek. Tubuhmu lelah, jiwamu tersiksa. Laqad asma'ta idh nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Kadangkala yang kita panggil-panggil tuh gak dengar. Yang kita panggil-panggil itu bangkai, mati udah. Tapi kita punya Allah yang maha mendengar, yang maha tahu dengan setiap detik yang engkau korbankan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Dan dalam rangka itu engkau mungkin dapat menjadi korban berikutnya. Maka udah, orang yang berakal itu tidak akan hidup dengan keluhan. Karena tidak akan menambah apa-apa kecuali engkau semakin tersiksa. Maka ingat, ada malaikat yang senantiasa mencatat. Ada Allah yang maha mengawasi apa yang kau kerjakan. Sehingga ketika engkau hendak mengeluh, engkau punya Allah, bantulah hamba ya Allah. Biar Allah yang menggerakkan hati manusia-manusia yang engkau harapkan mereka bergerak untuk peduli kepadamu. Ada usaha, boleh usaha. Jadi bukan mengeluh. Ketika seorang menuntut hak dia, nggak apa-apa dalam agama ini. Bukan dikatakan mengeluh, enggak, itu hak dia. Kita juga jangan menyalahkan mereka. Mereka juga punya hak yang boleh kita menuntut. Ketika ada orang tidak bayar utang sama anak, boleh nggak Anda nuntut? Anda nuntut. Ketika Anda bekerja nggak dikasih gaji yang sesuai, Anda nuntut. Boleh dalam agama. Maka kita harus kerjasama menghadapi COVID-19 ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan cuma kita mengatakan pemerintah udah memikirkan. Jangan cuma bilang dokter. Kita juga harus tahu diri dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Doakan mereka kalau engkau tidak mampu membalas mereka dengan uangmu. Mintakan kepada Allah di sepertiga malam akhir agar Allah memberikan rahmat, memberikan berkah kepada mereka, kepada keluarga mereka, dan pada akhirnya agar mereka masuk surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiikum. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan Ustaz, sebagai pertanyaan kedua pada kesempatan ini ada pertanyaan dari Rita di Kalimantan Timur, Ustaz. Ustaz, apa hukumnya jika istri sering melawan suami, padahal istri tersebut sering melakukan ibadah sholat 5 waktu dan lain-lain, sedang suami kurang lebih 1,5 tahun terakhir tidak pernah melakukan ibadah sama sekali karena sakit gagal ginjal, tapi kebutuhan lahiriah masih terpenuhi, Ustaz? Padahal, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jadi istri melawan suami? Bukan, Ustaz. Istri sering melawan suami, pada istri tersebut sering melakukan ibadah. Suami. Taib, ini Anda nggak tahu yang bertanya itu suaminya apa istrinya? Ini Rita Kalimantan Timur. Jadi istrinya yang bertanya. Yang pertama kita tahu Allah telah menetapkan kedudukan suami sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Sehingga istri punya kewajiban taat dan patuh kepada suami. Sami'na wa ata'na. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai kata aku memerintahkan kepada seseorang untuk sujud untuk orang lain, niscaya aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami-suami mereka. Besar hak suami. Maka kalau istri suka melawan suami, maka dia telah durhaka kepada Allah Azza wa Jalla.
Karena kata Nabi SAW, la tuaddi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha. Seorang perempuan tidak dikatakan telah menunaikan haknya Allah sampai dia menunaikan hak suami. Kalau dikatakan istri ini ahli ibadah, kita tahu ibadah itu harus berdampak kepada perilaku kita. Orang yang ahli ibadah, insya Allah akhlaknya mulia. Tapi kalau ternyata ibadah dia tidak merubah sikap, perilaku dia, mungkin ada yang kurang tepat dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Maka coba dikoreksi. Kemudian kalau dikatakan suami sudah tidak beribadah, suami berhenti sholat umpamanya. Ketika suami sudah berhenti ibadah dengan alasan dia sakit gagal ginjal, itu bukan alasan. Seorang boleh tidak sholat ketika akalnya sudah tidak bersama dia. Agama kita agama yang mudah, tapi tidak untuk diremehkan dan digampang-gampangin. Kata Rasul SAW, yang nggak bisa sholat berdiri, duduk sholat. Nggak bisa duduk rebahan. Nggak bisa wudhu tayamum. Diberi keringanan. Jadi kalau seorang istri tadi suka membantah suami karena suaminya tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka sang istri punya hak untuk gugat cerai kepada suaminya. Kata suaminya tidak mau beribadah. Maka hendaklah seorang wanita menjaga suaminya di dunia dan untuk akhirat nanti. Perintahkan kepada suaminya untuk sholat, bantu dia untuk wudhu, bantu dia untuk menyucikan dirinya, bantu dia untuk menghadap kiblat kalau kondisi memang dia berada di atas ranjang. Dan kalau seorang perempuan memiliki nafsu dan syahwat yang tidak terpenuhi karena kondisi suami yang sakit, seorang perempuan punya hak untuk gugat cerai. Tapi kalau dia bersabar, itu akan lebih baik untuk dirinya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ustaz, ada telepon yang masuk, kita sapa dulu Ustaz. Nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa, di mana? Bapak Maman di Lampung, Pak. Ya, silakan Bapak. Ini ya, saya itu mengenai masalah pendidikan anak. Ini saya kan punya anak dulu tuh sudah berusaha mendidiknya, sana sini sudah mau pondok, sana sini juga, cuman ada aja halangan dan itunya tuh. Nah ini saya pertanyaannya, pokok pertanyaannya, kewajiban seorang tua mendidik anak itu kalau misalkan sudah masuk ke balik itu nyampe umur berapa? Berapa tahun gitu? Apakah nyampe batas balik atau masih selama masih belum berkeluarga atau gimana gitu? Barakallah. Jadi nanti sore Cukup Bapak? rasanya ada di Pak Ustaz. Cukup Bapak? Ya, Ya, batas didikan kita sama anak itu batas sampai batas berapa tahun gitu? Ya, Siap. terima kasih. Itu aja. Ya, terima Ya, kasih Pak Assalamualaikum. Maman di Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya, buat para orang tua ya, didik anak tuh capek. Dulu bapak kita, ibu kita capek didik kita. Kita sekarang dapat anak, ya harus capek didik anak. Makanya Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan orang tua untuk mendidik anaknya, Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kata Allah, perintahkan kepada keluargamu untuk sholat dan sabar. Dalam rangka memerintahkan mendidik anak itu perlu kesabaran. Itu anak kita. Kalau kita punya anak yang nggak patuh sama kita, coba kita mengkoreksi diri kita. Mungkin kita juga nggak patuh sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita jadi sadar nggak nyalah-nyalahin anak. Bapakmu juga nggak patuh sama Allah. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ayah. Kemudian kalau pertanyaannya sampai umur berapa? Tadi kan gitu. Sampai umur berapa? Ya selama dia anaknya bapak ya. Ada batasannya.
Ya, selama dia pangkatnya anak, kecuali anaknya berubah, sudah. Jadi tetap itu anak bapak. Sudah menikah, sudah punya anak. Tetap seorang ayah itu memberikan arahan kepada anaknya. Bukan berlepas tangan. Kalau di dunia barat, mereka memang memiliki aturan. Anak ketika sudah berumur 17 atau 18 tahun, orang tua itu tidak punya kuasa lagi sama anak. Anaknya mau jadi pelacur, na'udzubillah. Anaknya mau jadi orang gak benar. Sampai anak punya kawan waktu itu cerita, di Amerika kalau nggak salah. Dia ngunjungin kawannya, punya anak gadis waktu itu. Sudah di atas 18 tahun. Ditanya kemana? Gak tahu sudah. Jadi anak itu sudah keluar rumah semau dia. Kalau orang tua intervensi sama anaknya, anak itu melaporkan bapaknya ke kepolisian, ditangkap bapaknya. Itu orang-orang kafir. Tapi kita orang-orang beriman, selama anak itu anak kita, sampai kapanpun kita jangan anak kita, orang lain kita melihat dia melakukan kemungkaran, nggak benar, kita diperintahkan untuk memperbaiki. Tetangga kita nggak benar, kita diperintahkan untuk memperbaiki. Bagaimana dengan darah daging kita, tetap kita perbaiki. Capek ngadu sama Allah SWT, minta sama Allah SWT. Makanya Nabi Nuh alaihissalam, anaknya sampai dewasa tetap didakwain. Dan orang tua harus mencontoh perjuangan orang-orang dahulu mendidik kita. Sabar mereka. Bantu dengan doa, bantu dengan sodako, bantu dengan puasa, perbanyak amal soleh. Rasulullah SAW, putrinya udah menikah. Putrinya sudah menikah bersama Ali bin Abi Thalib. Kadangkala Rasulullah SAW di sepertiga malam akhir itu datang ke rumahnya Ali dan Fatimah. Udah nikah nih, dibangunin malam hari. Ala tusollian, kalian nggak sholat nih. Ini sepertiga malam akhir nih. Datengin nama Nabi SAW. Tetap beliau melakukan itu. Maka sabar. Kalau kita berhenti mendidik anak, maka kita yang salah. Tapi kalau udah capek lelah, ya kelelahan itu akan ada balasannya. Kegundahan di hatimu akan ada balasannya. Dihapuskan dosa-dosa kita insyaAllah. Barakallahu fikum. Walaupun sudah berkeluarga anaknya saja. Walaupun masih anak, kecuali sudah nggak jadi anak. Insyaallah. Jadi macan atau jadi apa? Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz, sebagai pertanyaan berikutnya dari media sosial, ini dari Rita alamat Mojokerto. Ustaz, bagaimana cara ta'aruf yang benar, Ustaz? Ya. Istilah ta'aruf ini diambil dari mana? Bahasa Arab, Ustaz. Dari firman Allah, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, wahai umat manusia, kami menjadikan kalian dari laki-laki dan wanita, kemudian kami jadikan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berqabilah-qabilah, li ta'aruf, untuk ta'aruf, untuk saling mengenal. Jadi ta'aruf itu saling mengenal, mungkin seperti itu artinya. Jadi bukan bahasa Arabnya pacaran. Bukan pacaran saja. Bukan, kadang-kala sebagian orang itu, ana udah ta'aruf 2 tahun, untung 2 tahun ta'aruf. Emangnya apa yang mau dikenal sampai 2 tahun ta'aruf? Jadi kalau bicara ta'aruf, sekarang alhamdulillah ada media ta'aruf yang lebih mudah dibanding di masa dulu ya. Orang itu sudah bisa menulis CV. Semua orang sudah rata-rata bisa baca, mereka udah bisa nulis. Pertama, ta'aruf yang ana lihat di masa sekarang ini lewat CV, tukar-tukaran CV. Ya, kalau bicara tukar-tukaran CV itu paling enggak kita jadi tahu fulan ini seperti apa. Tapi CV itu hanya 55% kira-kira informasi yang benar tentang dia. Dia suka ini, suka itu, dia suka ngaji, dia hafal ini itu. Itu kadang-kala hanya 55%. Sisanya kita harus mengenal dia. Dari mana?
bukan lagi dari omongan dia. Di masa dulu boleh kita datang ke tempatnya calon mempelai, ngobrol sama dia kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Sekarang dengan adanya tulisan sudah alhamdulillah bisa. Tinggal mengecek kebenaran apa yang dia tulis. Dengan cara apa? Dengan cara bertanya kepada orang lain, bukan kepada dianya. Tanya, cari tahu fulanah ini gimana, fulan ini gimana, cari tahu di mana dia bekerja, cari tahu di mana tempat dia beribadah. Kalau rumahnya di kampung A, ada masjid di sana, kita bisa mengenal dia dengan tanya kepada imam masjid. Tanya sama imam, imam, afwan, ada fulan yang sedang ta'aruf sama anak, yang ingin menikahin anak. Gimana fulan itu? Mau tanya imam. Imamnya tahu insya Allah dengan jamaah di masjid. Kalau imamnya mengatakan, oh masya Allah, fulan itu tetangga di situ, masya Allah. Ana setiap khutbah Jumat selalu telat fulan. Oh, ketahuan. Bukan di awal saja. Bukan di awal. Jadi itu imam kan tahu bagaimana kondisi. Ini bicara agama. Kita kan sama Nabi SAW kalau mau nikah itu suruh lihat agama dan akhlaknya. Agama paling tidak kita bisa lihat dengan ya masjid yang ada di sana, bagaimana kondisi fulan beribadahnya. Mamanya dia, oh fulan imam gitu, alhamdulillah, tapi imamnya masbuk gitu. Jadi selalu ke masjidnya telat gitu kan. Itu tanya sama orang. Karena yang ana ketahui dari beberapa pengalaman, banyak kebohongan di CV yang ditulis. Maka hati-hati, harus tanya. Jangan anak mau ngobrol sama dia, mau tanya, sama aja lisannya dia jadi tulisan udah. Jadi mau tahu apa lagi? Kemudian itu kau ingin mengetahui tentang agama. Kalau akhlak gimana kira-kira? Sama orang sekitarnya mungkin Ustaz. Ya. Ya betul. Jadi kalau mau tahu akhlaknya dia, udah tahu nih, udah tahu agamanya, akhlaknya gimana? Mengetahui karakter seseorang itu bukan dari masjid. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika datang seseorang menjadi saksi, Umar bertanya, "Man yuzakkika?" Siapa yang merekomendasikan engkau? Engkau layak pantas menjadi saksi. Lalu ada orang di sana, "Ana ya Amirul Mukminin." Aku, kata dia. "Engkau kenal sama dia?" kata dia. "Iya," kata dia. Ditanya oleh Umar, "Kenal yang seperti ini ta'aruf nih." Kenal itu dari kasar kata arafa tadi. "Engkau kenal sama dia?" "Iya," kata dia. Ditanya Muhammad, apakah engkau pernah berurusan tentang urusan fulus sama dia? 1 dinar, 2 dinar, 1 dirham, 2 dirham. Pernah rupiah, urusan fulus? Rupiah saja. Sekarang mungkin urusan rupiah. Katanya nggak pernah. Taib tanya lagi, engkau pernah melakukan perjalanan sama dia? Mungkin safar ya, berangkat umroh bareng. Karena orang itu karakter aslinya akan muncul dalam perjalanan. Katanya nggak pernah. Taib kata Umar, 1 enggak, 2, 3. Yang ketiga, engkau bertetanggaan sama dia sehingga engkau tahu keluar masuknya dia? Enggak, kata dia. Terus kata Umar, mungkin kau ngelihat dia sholat di masjid? Iya, kata dia. Engkau nggak kenal sama dia. Jadi itu Umar udah ngasih penjelasan gimana kita mengenal seseorang, bukan dengan lihat dia ke masjid lalu kita jadi tahu karakter dia orang baik. Belum tentu. Mungkin secara agama alhamdulillah seharusnya orang yang agamanya baik, tadi kita sampaikan bahwasanya orang yang sholatnya baik seharusnya itu berdampak kepada perilaku dia. Tapi ada yang enggak. Maka untuk mengenal calon itu lebih dalam, tanya sama orang-orang yang dekat sama dia. Kantornya, tempat kerja dia. Siapalah, ini urusan masa depan. Jadi anti harus berusaha. Lihat kawan-kawan dia. Sekarang alhamdulillah ada medsos, bisa diikutin. Yaitu punya IG, lihat. Bagaimana isi. Tidak apa-apa saja. Nggak apa-apa. Untuk mengetahui kan memang terbuka. IG-nya dengan siapa dia berteman ya. Lihat komentar-komentarnya. Kalau komentarnya pedes, hati-hati. Anti nanti dikomentari pedes terus sama dia di rumah. Jadi nggak nyaman hidup anti. Mungkin itu beberapa cara ta'aruf yang syar'i ya. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya Rita di Mojokerto, semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz, ada telepon yang masuk Ustaz. So, ini pertanyaan yang kelima nih Ustaz.
Sudah setengah jam Ustaz. Tapi ya, kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Bersama siapa di mana? Abu Sofi Situbondo Ustaz. Ya silakan Abu Safi di Situbondo. Masya Allah. Dekat Ustaz. Dekat kita nih. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang anak ini Ustaz. Nah, Kapan hari seminggu yang lalu Ustaz menerangkan bahwa ketika kita punya 3 anak, insya Allah dimasukkan surga oleh Allah. Kemudian ini seandainya salah satu dari anak ini tinggal dengan saudara, dimintalah katakanlah, apakah orang tua masih bisa memetik manfaat dari anak itu Ustaz? anak perempuan ini. Iya, 3-3-nya perempuan Ustaz. Siap. Ya. Nah. Cukup Bapak? Iya itu Ustaz. Ya, terima kasih Abu Sofi di Situbondo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Ini jemaah, ini pertanyaan menarik ini. Menarik. Artinya kan kata Rasulullah SAW yang punya 3 anak atau 2 anak yang kemudian mendidik, dia merawat sampai dia besar, insya Allah tuh anak-anak akan jadi tameng. Gimana kalau satu anaknya ini diambil? Orang diasuh sama orang lain. Apakah orang tuanya tetap dapat insya Allah orang tuanya? Karena itu darah daging orang tuanya. Kecuali orang tua ini memberikan anak itu kepada orang yang nggak tanggung jawab. Kan ada model orang tua yang males di anaknya, udahlah kasihkan ke siapa yang mau. Kemudian di sana anaknya ternyata tidak dididik dengan benar. Makanya ketika ini masalahnya masalah kesabaran orang tua dan pendidikan yang baik serta benar untuk anak-anak. Jadi kalau antum berikan anak itu kepada orang yang mengasuh dengan benar, kayak kita lah. Orang tua ini sekarang nggak didik anaknya. Yang mendidik anak itu lebih banyak sekolahan. Padahal pendidikan anak itu tetap ada sekolahan, ada orang tua dan ada masjid. Tapi ada orang tua yang anaknya terus pesantren. Jadi udah mendidik pesantren udah. Kadang-kala pulang setahun sekali. Kalau di rumah sama orang tua hanya ya disenangkan perbaikan gizi macam-macam, terus balik lagi ke pesantren. Karena kalau ingat diri anak mau lulus SD itu udah selesai, udah di pesantren sampai lulus SMA. Habis gitu ngabdi setahun. Habis gitu kuliah di Libya sampai nikah nggak balik lagi udah. Artinya sama orang tua itu sudah punya anak 4 dan baru balik ke Jember ya, ke orang tua. Artinya ketika orang tua itu punya anak tadi 3 perempuan, dia udah dididik dengan benar. Kemudian kadangkala ada saudara yang nggak punya anak, dia ingin mengasuh anak, tafadhol kita kasihkan umpamanya. Dia mengasuh, tapi catatannya dididik dengan baik, diasuh dengan baik, insya Allah tetap anak itu akan jadi amal soleh orang tuanya dan akan menyelamatkan orang tuanya dari neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz. Atas jawabannya demikian Abu Sofi di Situbondo, semoga bisa dipahami. Dan kita sampaikan pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087. Tapi Ustaz, dari telepon yang masuk kita sapa lagi Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Bu Arma di Rantau Prapat, Sumatera Utara. Ya, silakan Ibu Arma di Rantau Prapat. Anak pernah Sumatera nyampe ke Rantau Pernah Prapat kesana, tuh. Nah, nanti Anda ceritakan tentang Rantau Prapat. Nah, tafadholi. Pertanyaannya, iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah orang yang mati masih ingat keluarganya dan Mohon maaf Ibu, volume televisinya dikecilkan Bu. Cukup mendengarkan via telepon saja. dan apa? Ya. Cukup dengarkan via telepon saja Ibu. Nah, silakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz, saya mau bertanya, apakah roh yang sudah meninggal masih ingat keluarganya, dan apa doa seorang istri agar sampai kepada suaminya yang sudah meninggal? Insyaallah. Nah, Cukup Ibu? Cukup. Ya, terima kasih Bu Arma di Rantau Prapat, Sumatera Utara. Masya Allah. Silakan Ustaz. Cerita tadi apa Ustaz?
Untuk perapat tadi. Antum perapat. Nah, anak pernah waktu awal pulang dari Medina itu diundang di Medan. Diundang. Masya Allah. Anak berangkat, insya Allah berangkat ke Medan. Akhirnya ada ikhwan dari Medan telepon anak, Ustaz, ayo Ustaz ke Medan. Ustaz, oh, anak udah punya janji ke Medan insya Allah, kata dia. Siapa yang telepon Fulan, kata dia. Fulan itu jauh dari kantor perapat dia, kata dia. 6 jam atau berapa jam dari Medan, kata dia. Masya Allah ya. Jadi berangkat sakit karena pulang dari Rantau Perapat itu. Makanya anak ingat terus sama Rantau Perapat. Tapi ini perempuan Masya Allah. Dia kayaknya cinta sama suaminya. Masya Allah. Makanya dia berpikir apakah suaminya masih ingat sama dia gitu loh ketika udah meninggal dunia. Jadi alam ruh ini alam yang gaib. Dan kita nggak tahu dengan kejadian di sana kecuali yang diceritakan oleh Nabi SAW. Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang Anda tahu ya, bahwasanya ketika orang ini meninggal dunia, kemudian dia orang soleh, akan datang kepada dia seorang laki-laki yang indah wajahnya, pakaiannya indah, wangi aromanya. Ketika orang ini dikuburnya, dia tanya, engkau siapa? Kata dia. Orang ini mengatakan, ana amaluka saleh. Aku amal solehmu, kata dia. Kemudian dibentangkan kuburannya maddal basar, sepanjang mata, luas kuburan dia. Kemudian dibukakan jendela, pintu ke surga, sehingga dia dapat mencium aroma surga dan keindahan surga. Lalu orang ini ingat sama keluarganya. Dia mengatakan, da'uni ukhbir ahli, da'uni ukhbir. Aku ingin kasih tahu keluargaku kalau aku bahagia di sini, biar mereka nggak usah kepikiran gitu loh. Lalu dikatakan, uskun. Udah, kau tenang di sini, nggak bisa kemana-mana engkau. Kau istirahat sudah di sini. Jadi dia ingat sama keluarga ketika dia berbahagia. Ingat sama keluarga, ingin ngasih kabar gembira bahwasanya kalian nggak usah bersedih. Aku senang di kuburan sana gitu. Itu yang Anda tahu berkaitan dengan keluarga. Kemudian seorang perempuan ini tinggal mati oleh suaminya, kemudian dia masih cinta suaminya dan dia tidak ingin menikah lagi dan dia mampu bersabar. Insya Allah kita tahu perempuan itu akan dikumpulkan sama suaminya yang terakhir. Jadi banyak perempuan yang menjanda kemudian dia berpikir untuk menikah. Setelah menikah ternyata dapat suami yang nggak baik. Akhirnya dia kangen sama suaminya. Ya Allah, suami anak dulu kayak gini kayak gitu ya. Maka adalah para perempuan yang menjanda ditinggal mati suaminya, kalau hendak menikah tolong jangan dengan sembarangan lelaki. Yang penting menikah Ustaz, daripada jadi janda jangan, kau akan sengsara hidupmu nanti. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Ibu Arma di Rantau Perapat, semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz, kita bacakan lagi soal yang telah masuk sambil menunggu telepon masuk. Ada dari telepon masuk, kita akan Masya Allah. Nah, tafadhal. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Ya, saya dengan Isnandar dari Bekasi mau bertanya tentang keluarga saya. Ya, silakan Bapak. Ya, saya menikah di tahun 2010. Pada saat itu memang kita nikah karena zina. Jadi pada saat itu istri saya udah hamil 3 bulan. Nah, itu menikah dengan wali hakim karena keluarganya udah nggak bisa dihubungin. Lalu 3 bulan berikutnya jabang bayi meninggal, nggak bisa diselamatkan keguguran. Lalu di tahun 2012 istri saya melahirkan lagi anak kedua kami, perempuan. Saat ini umurnya hampir 8 tahun. Nah, di tahun 2015 kita sempat akad nikah ulang dengan wali hakim, seorang ustadz, dan beberapa saksi dari keluarga saya, laki-laki dan tetangga. Pertanyaannya, apakah akad nikah ulang kami ini sah secara syariat? Afwan, sebelum antum putus, antum tadi mengatakan bahwasanya menikah yang pertama itu dengan wali hakim, dikarenakan keluarganya tidak bisa dihubungin.
Keluarganya masih ada nggak sebenarnya? Putus lagi. Halo? Halo, Assalamualaikum. Iya, Ana mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Keluarganya masih ada nggak waktu antum nikah pertama dulu? Oh, udah nggak ada, Ustaz. Udah nggak bisa dihubungin keluarga bapaknya. Nggak bisa dihubungin karena apa? Karena orang tuanya cerai. Oh, jadi udah nggak ketahuan ada di mana? Iya, betul. Siap. Mm. Lalu di Tapi tahun waktu itu 2015 nikah resmi, nikah di KUA. resmi. Oke, siap. Nah, Resmi. Lalu di tahun 2015 kita akad nikah ulang. kenapa dengan kok wali diulangin? Di tahun 2015 kita akad nikah ulang, Pak. Taib, kenapa? Kenapa kok diulangin? Iya, karena kan kita pikir itu pada saat itu kita kan nikahnya sedang mengandung yang Oke, siap. Nah, makanya kita coba di tahun 2010 kita menikahnya kan istri perempuan lagi hamil. Nah, makanya 2015 kita akan nikah ulang. Tapi di tahun 2012 itu sudah ada anak kedua kami gitu. nah, Makanya pertanyaan saya, apakah akad nikah ulang yang kami lakukan di tahun 2015 yang kedua itu sah secara syariat? Terus yang kedua, apakah anak kedua kami bisa dinisbatkan kepada saya, Pak Ustadz? Karena kan itu secara biologis kan anak saya, dan di tahun 2015 juga kan kita udah akad nikah ulang gitu kan. nah. Terus bagaimana caranya pada suatu saat nanti, kalau misalkan nanti anak perempuan kami menikah, pada saat saya masih hidup, apakah saya bisa jadi walinya? Ya, Nah, Bagaimana kita nebus dosa ini kami, Ustaz? Iya. Mohon penjelasannya, Ustaz. ya. Terima kasih Pak Iskandar di Bekasi. Ya, silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Subhanallah, yang pertama kita tahu pergaulan bebas di Indonesia ini sudah menjadi wabah lebih parah daripada corona. Pak ya, saya. Iya. Kalau dikatakan anak-anak muda itu 62,7% sudah pernah melakukan seks bebas. 62,7. Itu kalau nggak salah berdasarkan penelitian dari kesehatan dan dari juga perlindungan anak, Komite Perlindungan Anak. Sudah parah sebenarnya. Jadi kalau COVID-19 masih berapa persen yang terkena, sedangkan pergaulan bebas ini mereka pernah melakukan zina. Na'udzubillah min dzalik, dan kita tahu Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Nasihat yang pertama, hendaklah yang bertanya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Allah, menyesalin perbuatan dosa tersebut. Allah Azza wa Jalla rahmatnya meliputi segala sesuatu, tapi azab Allah itu sangat pedih. Tapi yang kedua berkaitan dia menikah. Memang pernikahan dalam posisi hamil, zina lagi, dan mungkin belum bertobat, itu diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama. Sebagian mengatakan tidak sah. Tidak sah. Tapi kalau anti sudah ke KUA, dan kalau antum sudah ke KUA dan sudah menjelaskan kondisinya dan mereka menikahkan, semoga insya Allah pernikahan itu sah. Tapi kalau memang dikatakan tadi ragu kemudian dinikahkan kembali ulang, alhamdulillah kalau itu udah selesai urusannya. Itu sah saja. Udah selesai. Mungkin yang jadi beban adalah anak dulu gimana? Anak dulu, anak yang kedua, yang pertama udah meninggal seperti itu kan. Anak yang kedua ini Sebelahnya lahir dengan akad nikah yang meragukan. yang meragukan. Jadi kalau bisa dimasukkan nikah syubhat, ada syubhat halal ya, tapi kok kayaknya ada yang mengatakan nggak boleh, tapi insya Allah nggak ada masalah udah. Artinya ketika antum nggak tahu, tidak memahami hukum agama dan antum beranggapan itu sah, dan dari pihak KUA sendiri mereka menganggap itu sah, insya Allah pernikahan itu sah. Kalaupun antum ingin lebih meyakinkan, antum nikah ulang, alhamdulillah. Jadi anak itu adalah anak antum, antum bapaknya, anak itu dapat warisan dari antum. Kemudian nanti ketika dia menikah, antum jadi wali buat anak tersebut, karena anak itu anak antum, dan anak itu lahir setelah antum menikah sebenarnya. Walaupun pernikahannya bermasalah,
Tapi insya Allah ketika seorang tidak mengetahui hal itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kalau kita salah, kalau kita lupa, kita nggak paham, ya Allah jangan hukum kami. Maka insya Allah dengan diperbarui pernikahan itu selesai urusannya, dan antum berhak menjadi wali. Dan nasihat ana banyak-banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, karena bukan dengan menikah perzinaan itu jadi dihapuskan. Karena ada orang mengira kalau sudah nikah dosa zinanya sudah selesai. Dosa zina dosa besar. Baru bisa Allah ampuni dengan izinnya ketika orang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Hada wallahu a'lam bissawab. Sudah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang pertanyaan Iskandar di Bekasi. Semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz, ada telepon yang masuk lagi, kita angkat saja. Nah. Assalamualaikum Pak Dua TV. Ya. Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama siapa di mana? Dengan Bapak Nur Alim di Jambi, Ustaz. Ya, silakan Bapak di Jambi, Pak Nur Alim di Jambi. Ya, ini Ustaz, saya mau nanya nih, Ustaz. Tafadhal. Ini saya sedang dapat ujian dari Allah nih, Ustaz. Ya. Halo? Iya, Silakan tafadhal. Bapak. Silahkan. Ini istri saya itu kan ingin bercerai dari saya. Dengan alasan katanya dalam hidup ini ada pilihan gitu. Nah, kemudian saya sudah coba menasihati dia dengan berbagai cara nasihat, tapi nampaknya dia tidak mau mendengar nasihat saya. Kemudian saya bilang kalau memang ingin cerai ya silahkanlah ajukan khulu ke pengadilan. Iya. Tapi dia tidak juga mengajukan khulu, Ustaz. Ya. Malah dia sekarang ini udah 2 bulan pergi meninggalkan rumah. Allahu Akbar. Sedangkan saya dulu waktu ketika nikah baru, pengantin baru kan dia udah punya permintaan sama saya suruh berjanji. Jangan sekali-kali menjatuhkan talak kepada saya, dia bilang gitu. Akhirnya saya pun berjanji kan, ya saya nggak akan jatuhkan talak sama adean gitu. Nah kalau sekarang ini sama dia malah pergi meninggalkan rumah tangga dengan alasan hidup ini ada pilihan gitu kan. Berapa lama antum menikah sama dia? Saya mohon nasihat Ustaz, gimana, saya udah langsung berjanji untuk tidak menjatuhkan talak, dia sudah pergi, dia nggak mau juga khulu juga. Enggak. Mohon nasihat Ustaz, gimana seharusnya siap saya gitu, Ustaz. Gitu aja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Afwan. Ya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan dulu, jangan ditutup. Ustaz juga mau nanya, Ustaz ya. Belum putus. Antum udah berapa lama menikah? Udah 22 tahun, Ustaz. Masya Allah. Iya, udah 22 tahun, Ustaz. Alhamdulillah. Taib, apa boleh tahu apa masalah dia kalau dia bicara hidup itu pilihan? Apa masalah itu dia? Yang saya katanya dia bilang dulu saya nikah itu karena kami dijodohkan gitu, Ustaz. Udah 22 tahun nih. Gitu dibilangnya gitu. Iya udah. Allahu Akbar ya, dikaliku kehidupan seperti ini. Iya. Iya, barakallahu fiik. Ya, terima kasih Pak Nur Alim di Jambi. Taib, silakan Ustaz. Nah, ya berkaitan dengan antum sabar ya. Jadi kalau 22 tahun ini udah hampir jadi nenek-nenek sebenarnya ya. Tapi kadangkala ada orang yang nggak sabar dengan ujian kehidupan ini. Kadangkala juga ada yang disebabkan tidak pandai menundukkan pandangan. Melihat laki-laki lain, melihat kekayaan orang. Godaan itu banyak sekali. Dan seorang wanita yang gugat cerai tanpa sebab yang sesuai dengan syariat, maka dia akan dilaknat. Tapi ketika ada sebab, maka dia boleh menggugat suaminya untuk menceraikan dirinya. Kalau tadi bapak yang bertanya, dia pernah berjanji untuk tidak mentalak istrinya. Oke, sekarang kondisinya berbeda. Jadi janji itu kita tepatin. Tatkala dia menepatin janjinya. Seorang perempuan sejatinya harus taat dan patuh pada suaminya. Ketika sang istri melakukan tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan, yang disebut nusyuz ya, nggak patuh sama suaminya, bahkan tadi dia minta diceraikan, sekarang kondisinya perempuannya sudah meninggalkan rumah selama 2 bulan ya. Ini bentuk nusyuz dari seorang wanita, maka buat antum silahkan jatuhkan cerai kepada dia sehingga urusannya selesai. Kesian juga istri kalau dalam posisi dia tetap istri tapi melakukan
nusyuz seperti itu, dia akan berdosa. Tapi ketika antum sudah ceraikan, dan kita tahu ketika perempuan diceraikan juga nggak boleh dia keluar dari rumahnya sampai masa iddahnya habis ya. Ada banyak hal yang mungkin tidak difahami oleh istri antum, tapi antum boleh menjatuhkan cerai sama dia. Bukan antum melanggar janji antum, tapi karena dia melanggar janji dia, dan antum melihat kondisi yang membuat antum untuk menjatuhkan cerai, dan itu juga permintaan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian Pak Nur Alim di Jambi, semoga bisa dipahami. Dari telepon yang masuk lagi dan merupakan penelpon terakhir Ustaz sepertinya Ustaz. Terakhir ya. Terakhir Anu udah ngantuk. Udah ngantuk Ustaz, masyaallah. Hafizakallah Ustaz. Barakallahu fiik. Naam. Ya, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Ya, sini saya Bapak Nur Yakin dari Banyuwangi. Iya, silakan. Dekat Ustaz ya. Banyuwangi Ustaz. Masya Allah. Banyuwangi gimana? Aman dari corona? Alhamdulillah aman. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya dikasih kabar. Allah. Nah, silakan Bapak. Iya. Alhamdulillah aman. Iya. Ya, silakan Bapak. Saya mau tanya, anak-anak laki-laki dua saya ini kan tidak mengenal tuntunan-tuntunan sunnah. Dan saya masih baru untuk mengenal tuntunan sunnah, masih kurang lebih 2-3 tahun. Alhamdulillah. Dan seperti di daerah saya itu kan kalau orang meninggal kan banyak tahlilan. Iya. Orang yang meninggal itu pada umumnya kan bertahlil, dan anak-anak saya itu termasuk sering diundang. Terus istri saya juga sering datang membawa beras seperti makanan, uang iya. pada orang-orang yang meninggal. Membantu. Itu bagaimana saya untuk menasehati atau mengajak istri dan anak-anak saya itu. Gitu aja Pak Ustaz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, jadi memang orang itu ketika dapat hidayah, kemudian dia sudah dewasa, dia mendapatin anak-anaknya jauh dari sunnah Nabi SAW. Tugasnya orang tua yang pertama sabar, kemudian nasihat anak. Masyarakat kita yang mungkin mereka biasa melakukan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan sunnah, kita tunjukkan kepada mereka yang sesuai dengan sunnah. Artinya berbagi harta sama orang yang meninggal dunia ya, kita kirim makanan, kita bantu mereka, itu yang sunnah. Tapi doa, kita ikut sholatin, menguburkan jenazah, mendoakan, tapi tidak mengikuti ritual tersebut. Bagaimana dengan anak-anak kita? Kita perlu kasih penjelasan tentang bagaimana Rasulullah SAW. Ini loh sunnahnya. Artinya anak kita ajarkan ini loh sunnahnya. Engkau ikut menguburkan jenazah, engkau ikut mensholatin jenazah. Ini ada rizki, belikan makanan, kirim kepada orang yang meninggal dunia. Sehingga ketika orang tua mengajarkan yang sunnah, insya Allah mereka akan jadi paham. Ternyata sunnah itu indah sebenarnya. Tapi meninggalkan kebiasaan itu memang berat. Tarkul adawa, meninggalkan kebiasaan itu akan menimbulkan permusuhan. Tapi karena ini bicara tentang sunnah, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, maka nasihat anak buat ayah perlu mendudukkan anaknya, menyampaikan tentang bagaimana Islam, bagaimana tuntunan Nabi SAW ketika ada orang meninggal dunia. Apa sih yang dilakukan Nabi SAW di masa Nabi meninggal? 3 putri Nabi SAW. Meninggal Zainab, meninggal Ruqayyah, meninggal Ummu Kalthum. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Meninggal istri beliau yang tercinta, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Meninggal sahabat-sahabat Nabi yang tercinta, paman Nabi meninggal dunia, Hamzah. Apa sih yang dilakukan? Tunjukkan kepada mereka. Inilah yang dilakukan Nabi SAW. Sehingga tumbuh cinta untuk mengamalkan sunnah tersebut. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz. Tanpa terasa dah di penghujung acara Ustaz. Alhamdulillah. Selesai udah. Sudah Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas waktunya, atas ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua Ustaz ya. Taib. Apakah ada sedikit penutupan lagi Ustaz? Ya udahlah, udah untuk menutup udah. Udah nutup saya. Jazakallah khairan atas waktunya. Iya, tafadhol barakallahu. Pemirsa Follow TV dan pendengar radio dimanapun berada, alhamdulillah berada kita di penghujung acara kita pada kesempatan ini, dan kita mohon maaf atas
segala pertanyaan yang belum bisa kita jawab dan belum bisa kita angkat telepon. Semoga bisa kembali kita jawab di pertemuan berikutnya. Ini dapat kita sajikan pada kesempatan ini, dan terus saksikan acara live interaktif Senin sampai Jumat setiap pekannya, dan ikuti kegiatan Dewan Fatwa dan Fatwa TV di website www.dewanfatwa.com. Ini apa kita sajikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Syukron, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.